Go. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No one takes me back to the start. Kita sekarang mau coba ngasih tahu gimana caranya menciptakan lagu. Kebetulan sebelah gue ini vokalis band Papan Atas dari Papan Nama. Kenalin dulu dong, namanya siapa? Nama gue Black Heartbeat. Nah, kalau di Instagram dia tuh Black Heart. Instagram bukan sih? Bukan, itu line gue. Line. Line gue iya. Line-nya. Nama panggung. Oke, nama panggungnya Black Heartbeat. Kita mau coba untuk ngasih tahu cara proses penciptaan lagu itu seperti apa sih. Kebetulan emang gue beberapa kali udah nyiptain lagu, tapi memang populer. Maksudnya lagu-lagu yang gampang. Maksudnya lagu-lagu yang gampang dicerna gitu, gampang didengerin sama banyak orang. Tapi kalau misalnya sebelah gue ini dia lebih ke apa ya? Menjurus lah. Menjurusnya kemana? Menjurusnya lebih ke gotik, bukan gitu? Ya. Udah kelihatan kan dari tampangnya kayak gini. Kita akan terus kasih tahu gimana caranya penciptaan lagu, mulai dari lagu pop, lagu jazz misalnya yang kita tahu loh ya, itu terserah kita dong gimana caranya. Terus juga gotik ya, yang susah-susah kayak metal gitu, kayaknya lebih sulit tuh. Sebenarnya sama aja sih, mau apapun genre-nya kalau menurut gue ya. Karena kan itu kan nanti tinggal disesuaikan aja sama musiknya kan. Oke. Biasanya kalau gue nyiptain lagu itu, langkah pertama kalau gue tuh sukanya nyiptain nadanya dulu, not suaranya dulu. Misalnya gue pengen nyanyi kayak itu udah jadi sebenarnya kan, udah jadi sepenggalan yang kita pengen bikin lagu itu jadi apa nantinya, udah kelihatan kayak gitu. Bisa jadi juga dari liriknya. Kalau lu dari apa sih, dari liriknya apa dari notnya dulu biasanya? Kalau gue biasa sih dari liriknya dulu ya. Nah, ada yang dari liriknya dulu. Di lirik itu biasanya lama nggak penciptaan? Tergantung mood. Iya sih, bener juga. Iya, tergantung moodnya gimana, ya gitulah pokoknya. Nah, ada juga yang kayak gitu, ada juga yang dari liriknya dulu. Liriknya, dan biasanya liriknya itu nggak segampang yang kita kira menciptakan lagu dari lirik, ya kan? Iya. Karena lu harus tahu dulu, lu mau mencurahkan apa dalam lirik ini. Go. Nobody said it was easy. It's such a shame for us to part. Nobody said it was easy. No ever takes me back to the start. Oke, tadi kita udah tahu gimana cara proses penciptaan lagu. Kalau misalnya itu dari not atau dari lirik, bisa dari not, bisa dari lirik juga, ya kan kayak gitu ya. Kalau gue biasanya dari not, mau dari apa namanya itu ya, humming apa sih? Ya, gitu-gitulah pokoknya. Ada juga yang dari lirik karena memang udah kelihatan nanti kalau misalnya dari not itu sebenarnya udah langsung kelihatan bahwa notnya itu sedih atau gembira. Kalau misalnya dari not tadi lebih gampang, lebih mudah karena udah kelihatan bahwa ini notnya kayaknya not riang. Bener sih, sama-sama dari hati juga kan, kalau dari lirik juga dari hati juga. Tapi kalau dari lirik prosesnya akan lebih sulit menurut gue, tapi lebih bagus lagi, jauh lebih bagus dari not karena udah tahu bahwa apa yang akan disampaikan itu secara lirik. Misalnya gini, gue pengen bikin lagu romantis, jadi gue akan menyampaikan aku cinta kamu itu bukan aku cinta kamu, tapi gue akan sampein
puisinya kayak puisi gitu. Kalau misalnya kata-katanya itu gini, apapun yang ada di gelas kamu, aku akan turut menikmatinya. Itu sama dengan bahasa bahwa aku cinta kamu. Betul nggak? Setuju nggak? Betul. Berarti dalam gelasnya itu mau itu pahit, mau itu seneng-seneng, ya dia mau itu manis, dia pasti bareng-bareng berdua. Betul. Terus biasa sih kalau gue, misalnya karena emang gue dari lirik dulu, pasti kan saat kita bikin gitu ya, misalnya moodnya lagi seneng gitu, liriknya juga pasti ceria-ceria gitu misalnya. Jadi udah tahu nih, oh berarti nanti musiknya juga musik yang begini nih, yang pas nih kayaknya gitu ya, udah di bayangan tuh udah, oh ya ini kayaknya tone-nya musiknya begini nih, yang ceria-ceria, atau yang ngebeat gitu ya. Bener. Atau misalnya dark gitu, oh liriknya dark, oke berarti ini kayaknya masuknya ke gothic nih, atau metal nih, atau gimana gitu. Udah langsung kelihatan. Iya. Setelah dari lirik, kalau dari lirik, setelah dari lirik itu kan ke not. Ini dibalik aja, dari not ke lirik gitu ya. Setelah dari not ke lirik atau dari lirik ke not, biasanya kita akan mulai mainin gitarnya, maksudnya instrumennya, mau dari gitar, mau dari piano. Kita udah tahu kan notnya not apa, berarti yang cocok misalnya dia cocoknya di E minor pertamanya gitu ya. Yang penting kita tahu dulu, berarti kuncinya dalam bait liriknya itu atau dalam bait notnya itu, kuncinya misalnya E minor, C, D. Secara garis besar udah kelihatan kan? E minor, C, D. Dalam bait selanjutnya, menurut gue itu harus ada sesuatu yang membedakan, bener sih. Yang membedakan, misalnya karena liriknya beda, misalnya kuncinya juga beda. Itu lebih keren lagi sebenarnya daripada yang monoton dari bait ke bait. Tapi ya jelas. Seperti itu. Kalau misalnya dari bait ke bait sama, liriknya sama, nggak ada yang spesial juga sih. Mau nanti refnya itu, referennya bahwa referen itu biasanya inti dari lagunya. Makanya kita selalu menciptakan yang pertama kali itu biasanya ref. Kalau lirik, Oh gitu ya. kalau lirik udah mulai not. Lirik biasanya itu lirik adalah lirik dari ref, karena itu akan meluas ke bait-baitnya. Oh gitu. Kalau lu gimana? Enggak. Kalau gue emang karena gue orangnya in order kan ya, jadi gue biasanya ya dari awal dulu gitu. Oke, dari langsung dari awal baitnya apa? Terus ya udah nanti refnya gue bikin, oke berarti refnya. Berarti intinya ya, benar tadi sih, berarti intinya oke gue mau bikin kayak apa ya baru gitu. Jadi gue emang kayak gitu, urutan dulu. Oke, apa bisa aja. Ini beda-beda cara. Ini bukan produksi musik ya. Ini adalah penciptaan musik atau penciptaan lagu. Kita sekarang mau coba nyiptain satu lagu. Lagu apa ya? Pokoknya lagu percintaan atau lagu apa ya? Mau lagu percintaan boleh, mau lagu tentang kesedihan boleh. Yang mana aja deh? Gue tuh sebenarnya tuh pengen bikin lagu apa sih soal ibu ya. Tapi kan sekarang yang udah-udah kan biasa kan kalau lagu soal ibu gitu ya, biasa kan ya mesra atau apa ya, mengenang saat bahagia. Kayak lagu Kasih Ibu itu kan apa ya? Ya itu lagunya sih kalau menurut gue sih mesra ya, itu ya lagu-lagu mesra gitu. Sedangkan hidup itu kan nggak selalu mesra, kadang kita punya problem, punya apa segala macam, dan hubungan antara anak dan ibu juga nggak selalu mulus kan. Seru nih. Pengen bikin yang ada unsur itunya gitu, jadi agak ke dark gitu, agak ke dark gitu. Jadi sekarang udah kelihatan bahwa si Black Heartbeat ini mau menciptakan lagu yang dia udah tahu konsepnya kan, dia udah tahu bahwa gue pengen nyiptain lagu yang tentang ibu, tetapi bukan tentang kemesraan terhadap ibu misalnya, mau lebih kepada dark side-nya dulu, dia mau explore di situ. Seperti apa sih? Kita lihat deh. Gimana? Apa ya? Nih, seperti yang kalau orang kadang-kadang kan nyiptain lagu gitu ya, liriknya udah jadi baru dikasih judul. Oke, judulnya apa ya gitu. Oh enggak gitu. Ini judulnya dulu. Gue judulnya dulu karena kalau buat gua seperti skripsi loh. Kita kan kalau skripsi kan nyari topik dulu kan. Bener. Oke, bener. Ya kan? Bener. Nyari topik dulu. Terus dari topik itu baru kita kembangkan gitu kan. Berarti ada hubungannya skripsi dengan musika.
Maksudnya mungkin metodenya ya step by stepnya bisa diikutin dari bisa, situ. bisa. Ya, jadi gue pengen bikin judul dulu. Ya, oke. Tapi gue nggak pengen judul ini tuh apa ya, seperti kata-kata yang biasa kasih ibu atau bukannya gue apa ya meremehkan itu enggak, tapi maksudnya apa ya gitu ya, nggak biasa gitu. Apa ya, mengibaratkan ibu itu menjadi apa gitu. Oke. Apa ya? Mikir. Mother. Kita coba ciptainnya dalam bahasa Inggris gimana? Oh, boleh. Oke. Kalau bahasa Indonesia sebenarnya bisa pasti, cuman pengen supaya ter-explore kalau bahasa Inggris tuh tatanan bahasanya seperti apa biasanya sih. Kayak gitu. Oke, boleh. Oke, in English. Nah, kayaknya jago bahasa Inggris nih. ya, nggak jago sih. Ya lumayan jago sih. Berarti mother, judulnya mother, bukan ya? Oh, ya pasti butuh ibu. Berarti udah kelihatan ya konsepnya sebenarnya ya. Yeah. Itu konsep banget sih, tinggal dituangin ke lirik. Kalau menuangkan ke lirik itu emang nggak, misalnya. Nah tadi misalnya udah dibilangin bahwa misalnya tidak semua ibu itu baik bla 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 bla. Tapi kayaknya kalau dituangin itu ke dalam lirik nggak mungkin seperti itu juga sih, bisa tapi kurang powerful mungkin. Kurang powerful untuk menjadi suatu karya seni. Kayaknya seperti itu. Jadi mungkin harus gimana caranya? Jadi harus lebih puitis kali ya. Tapi puitisnya itu susah kayaknya. Ibaratkannya gini loh, ibu itu kan kalau gue boleh bilang ajaib. Apa ya? Kayak ada kekuatan mistis loh di seorang ibu itu ya. Nah, kata itu ya, mistis tadi. Gue jadi kepikiran nih satu kata ya. Mystical ya. In English itu ada satu kata mystical. Oke. Gue suka loh dengerin. Suka nggak? Gue dari tadi tuh ngelihat ini mystical ya. Bener yang nyangkut sih sama yang tadi lo bilang bahwa akan ada dark side-nya. Mystical. Karena mystical sendiri itu udah sesuatu yang berbau dark, itu keren. Oke, lanjutkan dulu. Karena gue tinggal kuncinya aja ntar ya kalau misalnya udah siap. Jadi karena ibu itu mystical, sosok yang mystical. Tapi masa mystical mother? Kayaknya nggak lucu ya. Mystical gue akan kasih dia gelar. Sarjana? Queen. Oh, Queen. Iya. Maksudnya gelar Queen, keren. Oke. Sorry. Gue akan mengibaratkan nih ibu ini itu sesosok yang mystical. Mystical Queen. Kenapa? Karena dia selalu menjadi ratu di hati anak. Nah, ya. Itu keren. Itu judul berarti ya? Itu judul. Judulnya berarti apa? Mystical Queen. Oke, Mystical Queen. Nah, dari kelihatan dari dark side-nya, kelihatan dari mistiknya, gue udah mulai nangkap sih sebenarnya note yang keren itu sebenarnya ini lebih karena dark, mungkin ini bukan sedih tapi bukan yang ceria juga. No, emang karena dia kan dark lyrics ya, jadi gue sih kok pengennya agak ke arah adalah sisi desperadonya gitu. Negatif. Bukan Despacito ya. Warna, dari warna, kalau misalnya warna konsepnya itu udah dark tadi atau mau dibikin kayak macam yang nggak ceria banget. Kalau konsep di instrumen sih sebenarnya note yang nggak ceria banget itu minor kayaknya emang. Apa masuknya minor aja kali? Kan ya, kita coba aja ya. Itu salah satu cara juga ketika udah menerima konsep segala macam, nggak apa-apa langsung bikin awalnya berarti dia akan pakai chord minor misalnya, jadi akan lebih kebayang lagi sih. Kita lanjutkan. Oke, tadi Mystical udah dapat Queen, ya. yep. Mystical Queen, keren. Terus. Gue pengen dia udah punya gelar ya, tapi dia punya panggilan sayang dong ya. Sama kayak kalau kita sama pacar lah ya, punya panggilan beb gitu ya. Oke. Ayam. Kayak gitu lah. Gue pengen si ibu ini tuh punya panggilan khusus juga. Apa ya? Tentunya ibu itu kita maunya dia manis lah ya. Iya. So I'm gonna call her my sweet lady. Oh.
That's great man, my sweet lady, keren juga. Itu panggilan sayang gue ceritanya. Oke, bagus. Itu dia. Kalau misalnya nyiptain lagu dengan berbagai macam bahasa lah ya, tapi udah tahu konsepnya, udah tahu harus mengutarakannya seperti apa. Ya tadi caranya seperti itu, mungkin dia akan memanggilnya jadi my sweet lady. Itu keren. Kalau di lagu ini gue udah gak sabar nih untuk ngelaguinnya nih. Sabar mas. Oke, lanjut. Oke. My sweet My lady. Sweet Lady, kita jadiin aja itu lirik yang pertama lah ya. Baris pertama, My Sweet Lady. Terus pinginlah kita lah ya, apa kalau ibu itu ya pasti kita bayanginnya yang indah-indah ya, ibu itu gimana gitu ya. Ingatlah waktu kita, kayak lagunya Melly Guslau itu loh. Kan ingat waktu kita ditimang-timang manja waktu kecil ya. Rock me in your arms. Rock me in your arms. Like you used to. Okay. Tadi udah kita lihat caranya Rum bikin lirik, caranya Black Heartbeat bikin lirik kayak apa. Kita udah ngeliat tadi kayak apa juga artinya dari konsep-konsepnya. Lirik ini sekarang mau dituangin ke dalam sebuah not untuk nantinya akan menjadi lagu. Not yang pasti itu bebas mau kayak apa, kayak namanya berkesenian itu bebas sebenarnya. Tapi kalau dari gue kepengen kalau yang dark side itu tadi biasanya dia mulai di minor gitu. Kalau misalnya minor mau ditaruh di D minor, C minor, E minor itu tergantung dari warnanya mau kayak apa. Gua kepengen tahu ini karena dark side bisa nggak kalau misalnya disamain sama misalnya gue taunya referensinya lagu-lagu gotik gitu. Coba aja ya. Bisa aja ya. Bikin gotik ya. Warna-warnanya kayak gitu-gitu, mirip-mirip gitulah. Nah, berarti gue udah kebayang bahwa nantinya akan ada kemegahan suara wis. Maksudnya banyak karena ini gotiknya lebih ke rock. Kalau buat gue pengennya tuh lebih ke rock. Jadi kita bikin yang santai-santai dulu, nanti lama-lama ada klimaksnya gitu. Iya. Kayaknya dimasukin growl gitu keren ya. Gitu. Jadi kalau lagu ini cocoknya kalau buat gue kita coba. Yang pertama My Sweet Lady. Benar bisa begitu ya? Oke. Dapat tuh. Oke, coba. Oke, berarti My Sweet Lady. Rock me in your arms like you used to. My Sweet Lady. Dibalik lagi, men. Betul. Iya. Betul. Nah, tinggal refnya nih, men. Ini ref ya? Belum, itu kan baru. Belum kan? Iya. Itu baru awal kan. Kalau ref yang lo bilang itu ada bikin ref itu agak berbeda suasananya sama yang baik-baik tadi. Kalau mau berbeda berarti mungkin dari dari cara nyanyiinnya atau dari notnya. Kalau notnya tadi yang na 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 itu masih menghantarkan kita untuk menuju cerita ke yang paling utama kan. Cerita yang paling utama adalah di refrennya itu. Refrennya itu rubah kayak mungkin lebih tinggi. Nah, coba gimana bisa? Bisa, seperti itu bisa banget. Ini kolaborasi keren. Bisa. Itu maksudnya. Itu maksudnya. Jadi
referen bait tadi biasanya akan menghantarkan suatu cerita ke dalam cerita yang sebenarnya. Cerita yang sebenarnya itu ada di referen. Warna di referen itu biasanya menurut gua harus lebih berbeda. Mau dari notnya, mau dari cara nyanyinya, mau dari instrumen yang akan digunakan di ref itu akan lebih bagus kalau misalnya jauh berbeda ya. Itu tahapan awal yang biasanya digunain buat kita nyiptain lagu. Kita nyiptain lagu biasa dari lirik, biasa dari not. Intinya kita harus tahu not itu konsepnya seperti apa nantinya dan warna kedepannya maunya seperti apa. Kita udah tahu kan kalau misalnya nanti kita nyanyiin lagu ini akan seperti ini. Kalau misalnya dari awal. Masih ingat ya notnya tadi? Benar-benar masih ingat ya? Masih ingat gak? Masih sih. Masih? Oke. Oke, kita coba ya. Tadi kan. Oke, coba. 1, 2, 3, go. My sweet lady, wrap me in your arms like you used to. My sweet lady, hold me and free me from all those pain. Hear me calling, calling out your name. Save me from my restless night, falling on my knees and pray. I keep calling out your name. Nah, Dapat ya? Sebenarnya udah jadi lagunya. Tinggal kalau udah jadi lagunya ini, kita mau bikin lagunya ini mau dibikin lebih lama lagi kah sesuai kebutuhannya, ya kan? Mau dibikin kalau di studio proses produksi ntar beda lagi. Biasanya proses produksi itu konsep ini akan dituangkan jauh lebih lebar lagi nanti, jauh lebih lebar, warnanya lebih pekat lagi nanti. Mau diwarnain maksudnya pakai banyak metal distorsi, mau banyak drum yang aneh-aneh. Pokoknya kita udah tahu bahwa akan masuk ke gotik. Gitu. Ini adalah proses penciptaan lagu dan ini semua menurut gue bisa digunain ya lagunya ya. Boleh digunain, boleh sharing juga. Maunya kalau misalnya lagu ini bagusnya dikasih drum yang seperti ini atau synthesizer apalah pokoknya namanya ya kayak gitu-gitu. Mau dengan warna yang kayak apa boleh sharing-sharing, kita tunggu komennya. Boleh digunain lagu ini, boleh digunain di YouTube, mau di recycle ulang juga boleh, terserah. Kita akan berbagi lagu. Diterusin lagi boleh. Kita berbagi lagu di sini. Yang penting nanti teman-teman kasih indeks aja ke nama kita berdua, oke? Itu step-step itu sih ala kita ya istilahnya. Ala kita. Tapi gini ya, untuk proses pembuatan lagu itu pasti setiap orang berbeda-beda. Kalau yang tadi itu ya cara kita ya begitu. Betul, ya. Itu cara kita begitu. Kalau dari sisi gue memang lebih nyaman kalau bikin lagu itu dari liriknya dulu. Tapi ya semua orang bisa beda-beda. Dan semua orang punya kreativitasnya masing-masing, menuangkan itu baik di lirik maupun di nadanya, betul, di lagunya, di musiknya seperti itu. Iya. Nah, jangan sungkan-sungkan untuk komen. Nantikan kita di berikutnya. Nanti kita bisa aja bikin lagu jazz, misalnya mau coba-coba bikin lagu jazz atau bikin lagu pop, tapi tentang romantisme gitu. Atau sekali-sekali kita bikin lagu yang nakal-nakal gitu, yang nakal-nakal. Bisa. Nah, tungguin aja channel kita terus. Nanti kita akan sharing lagi. Thank you. Bye bye. Bye bye.